بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah pada malam ini Allah pertemukan kita kembali setelah beberapa minggu absen. Kita bertemu pada malam ini dan kita sedang dalam bulan Jumada Ats-Tsaniyah. Bulan Jumada Ats-Tsaniyah adalah bulan Zahra. Bulan untuk putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bulan untuk waktunya kita mengenang beliau. Waktunya kita mengenang dan membaca biografi, kemudian menambah rasa kecintaan kita kepadanya. Karena dalam bulan Jumada Ats-Tsaniyah pada tanggal 3 adalah hari wafat putri kesayangan Rasulullah. Sementara kelak pada tanggal 20 hari milad atau hari kelahiran beliau. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa pada 13 Jumada al-Ula itu hari wafat beliau. Cuman yang lebih populer Jumada Tsaniyah tanggal 3 hari wafat beliau, tanggal 20 hari kelahiran beliau. Di hari wafat maupun di hari milad Zahra kita akan berhenti sejenak mengenang Zahra. Mengenang sosok manusia yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mengenang sosok manusia yang paling dicintai Rasulullah. Sehingga setiap muslim yang masih menjadikan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi nabinya dan panutannya, maka setiap muslim wajib mencintai Fatimah karena Rasul mencintai Fatimah. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan Rasul wajib kalian ambil dan laksanakan, dan yang dilarang tinggalkan. Apapun yang disenangi Rasulullah, maka setiap muslim wajib menyenangi, mencintai hal itu. Siapapun yang dibenci Rasulullah, maka setiap muslim wajib membenci orang itu. Karena pegangan hidup kita hanyalah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tolak ukur kita untuk memberi dan menolak, untuk mencintai dan membenci, untuk apapun dalam kehidupan kita, tolak ukur kita hanya beliau Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena begitulah perintah Allah, agar kita tidak mendahului Rasulullah, agar kita hanya berkata sami'na wa ata'na di hadapan Rasulullah. Kita dilarang mendahului Rasulullah dalam semua hal kita, karena gamblang Allah berfirman, la tuqaddimu
baina yadayillah wa rasulih wattaqullah. Jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam menentukan sesuatu. Bukan hanya dilarang mendahului ketentuan Rasul, mengangkat suara di atas suara Rasul pun dilarang oleh Allah. Bahkan memperoleh ancaman yang dahsyat, siapa yang mengangkat suaranya di atas suara Rasul akan dibatalkan dan dihapus seluruh pahala amalnya, amal perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena itu pegangan setiap muslim hanyalah Rasul, dan beliau harus didahulukan di atas segala sesuatu. Jangan ada orang mendahulukan kepentingan pribadinya, kepentingan partainya, kepentingan mazhabnya, kepentingan apapun yang ia cari. Semua itu harus dibawa Rasul, dan yang terdepan hanyalah Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita berhenti sejenak mengenang hari wafat Zahra. Pertama kita sampaikan bela sungkawa kita yang amat dalam kepada ayah Zahra, suami Zahra, putra putri Zahra, untuk kita berkata azzamallahu lakumul ajr fi Fatimatiz Zahra. Sejarah mencatat bahwa Rasul begitu sangat mencintai Siti Fatimah, sehingga tidak memberikan kepada Fatimah kecuali yang terbaik. Panggilan rasa cinta Rasul, dan beliau tidak mencintai kecuali hanya perintah dari Allah. Karena seorang maksum seperti Rasul tidak bakal melakukan sesuatu kecuali hanya merupakan perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sejarah dan sudah sering kita bicarakan mengenai bahwa Rasul sangat mencintai Fatimah dalam segala hal. Pada beberapa tahun yang lalu pernah kita bahas mengenai pemberian Rasul kepada Siti Fatimah berbentuk tasbih yang terkenal dengan tasbihuz Zahra, sehingga Al-Imam Ja'far As-Shadiq pernah mengomentari kalau ada sesuatu yang lebih mahal, yang lebih mulia dari tasbih, maka akan diberikan kepada Zahra, menunjukkan bahwa tiada yang lebih mulia seperti ini. Karena itu kemudian Al-Rasul memberikan kepada Fatimah Az-Zahra. Segala sesuatu yang sudah dinisbatkan, dihubungkan kepada Zahra akan menjadi agung. Akan lebih agung kalau sesuatu itu diberikan oleh manusia agung, ayah Zahra Sayyidul Wujudi Muhammad. Pasti yang memberikan adalah yang agung, pemberiannya agung, diterima oleh manusia agung, Fatimah Zahra. Maka itu setiap yang diberikan Rasul kepada Zahra pasti harus kita berhenti untuk kita kaji, karena pasti di balik pemberian itu, di balik ajaran itu, di balik perintah itu ada terkandung sesuatu yang amat besar artinya. Malam ini saya tidak banyak akan membaca sejarah, tetapi malam ini ingin saya sampaikan sesuatu yang pernah Rasul berikan kepada Zahra. Kalau tasbih telah kita kaji, malam ini akan saya sampaikan sesuatu. Rasul pernah mengajarkan sesuatu kepada Fatimah Az-Zahra untuk beliau ungkapkan sebelum beliau tidur, dan ini perlu kita kaji dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa ajaran ini adalah ajaran yang mahal karena diberikan Rasul kepada Zahra salamullahi alaiha. Riwayat dalam beberapa buku termasuk Al-Kautsar jilid 4 halaman 285, juga dalam kitab Fatimah Bahjatu Qalbil Mustafa, dan dalam beberapa buku diriwayatkan semacam ini. Fatimah Zahra meriwayatkan, beliau bersabda, pada suatu malam Rasul masuk ke tempatku, sementara aku telah berada di tempat tidurku bersiap untuk tidur.
Rasul kemudian ayahku datang, kemudian beliau bersabda, "Ya Fatimah, la tanami illa waqad amilti arba'ah, khatamtil Qur'an, wa ja'altil anbiya syufa'ak, wa ardaitil mu'minin an nafsik, wa hajajti wa atamarti." Fatimah putriku, jangan kamu tidur sebelum engkau melakukan 4 masalah. Pertama, khatamkan Al-Quran dulu, barulah kamu tidur. Kedua, jadikan seluruh para anbiya akan memberi syafaat kepadamu. Ketiga, relakan seluruh kaum mukminin di dunia ini. Keempat, hajilah dan umrohlah terlebih dahulu, barulah kamu tidur. Hai Fatimah, jangan kamu tidur sebelum melakukan 4 ini. Khatamkan Al-Quran, jadikan para anbiya semua pemberi syafaat, relakan seluruh kaum muslimin, dan haji dan umrahlah. Qala hadza wa akhadha fi shalah. Jadi ini masuk ke kamar Siti Fatimah, Rasulullah menyampaikan hal ini. Setelah menyampaikan hal ini, akhadha fi shalah, spontan salat di kamar Fatimah sallallahu alaihi wa alihi. Begitu dekatnya Rasulullah dengan Zahra. Fasabartu hatta atamma salatah. Kata Siti Fatimah, aku sabar sampai menunggu beliau menselesaikan salatnya, karena 4 masalah ini masalah yang besar, sulit dilakukan untuk orang mau bersiap-siap untuk tidur. Fasabartu hatta atamma salatahu, qultu ya Rasulullah, amarta bi arba'a la aqdiru 'alaiha fi hadzal hal. Engkau memerintahkan aku 4 masalah yang enggak mampu aku lakukan sekarang ini. Siapa orang yang mampu kalau mau tidur suruh hatam Quran dulu, suruh menjadikan seluruh para nabi pemberi syafaat, merelakan seluruh kaum mukminin, dan haji dan umrah terlebih dahulu, baru tidur. Ana la aqdir. Kata Siti Fatimah, aku enggak mampu. Fatabassama sallallahu alaihi wa alihi. Rasul senyum sallallahu alaihi wa alihi. Waqal, kemudian beliau bersabda, "Idza qara'ti qul huwallahu ahad 3 marrat faka'annaki khatamtil Qur'an." Putriku, kalau kamu membaca qul huwallahu ahad 3 kali, engkau telah dihitung hatam Al-Quran. Wa idza sallaiti alayya wa 'alal anbiya qabli kunna syufa'ak yaumal qiyamah. Kalau kamu bersalawat kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku, maka semua kami akan memberi syafaat kepadamu. Wa idza astaghfarta lil mu'minin radu kullahum ank. Kalau kamu mohonkan ampun untuk kaum mukminin, semua mereka akan rela denganmu. Wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajajti wa atamarti. Kalau kamu mengutarakan atau mengatakan atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka kamu dihitung oleh Allah haji dan umrah pahalamu. Coba kita berhenti sejenak kepada rahasia besar yang diberikan Rasul kepada Zahra untuk tidur. Rasul menginginkan Fatimah kalau tidur telah menghatamkan Al-Quran, telah menjadikan para anbiya pemberi syafaat, merelakan kaum muslimin, kaum mukminin, dan ketiga haji dan umrah. Pasti 4 masalah ini adalah masalah yang besar karena diberikan oleh Rasul kepada Zahra salamullahi alaiha. Dan ini diajarkan untuk kita semuanya, pengikut Rasulullah,
pecinta Zahra, pengikut Ahlul Bait. Siapa kita yang tidak ingin para anbiya kelak akan memberikan syafaat pada kita? Siapa kita yang tidak ingin kalau mau tidur sudah hatam Al-Quran? Siapa kita yang tidak menginginkan kaum mukminin semua rela? Siapa kita yang enggak ingin kalau waktu tidur telah memperoleh pahala haji dan umrah? Ayyuhal ikhwah, mari kita berhenti sejenak pada 4 masalah ini, agar kemudian kita tahu rahasia apa sebenarnya. Dan sebelum saya sampaikan 4 masalah ini, perlu kita yakini terlebih dahulu bahwa orang tidur itu adalah antara dua. Dia bisa kembali bangun, bisa juga ia selesai langsung kembali tidak kembali. Karena Allah menggambarkan tidur itu adalah kematian juga. Dalam surat Az-Zumar Allah pernah berfirman, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mematikan semua jiwa ketika mati, dan yang tidak ketika waktu tidur. Jadi Allah mencabut ketika mati dan ketika tidur. Ketika tidur maka fayumsik, enggak dikembalikan lagi roh itu oleh Allah, jiwa itu. Ketika masih diinginkan untuk hidup, yursilul ukhra, dikembalikan oleh Allah jiwa itu ila ajalin musamma, sampai ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Karena itu kemudian riwayat demi riwayat mengajarkan kepada kita agar kita apabila tidur, tidurlah dalam waktu mempunyai wudhu, karena kita tidak tahu kembali atau tidak nafas ini. Tidurlah dalam keadaan yang benar. Tidurlah dalam keadaan sudah tidak lagi mempunyai hukuk adami, karena belum tahu ketika ia tidur. Karena itu Al-Imam Ja'farus Shadiq, beliau pernah meriwayatkan dalam rangka ayat Zumar tadi, beliau bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashih falyaqul Allahumma in ihtabastu nafsi fahtabisha fi mahalli ridwanik wa maghfiratik fa in radattaha ila badani fardudha mu'minatan 'arifatan bihaqqi awliyaik hatta tatawaffaha ala dzalik." Hendaklah setiap salah seorang di antara kalian setiap pergi ke tempat tidurnya berkata, "Ya Allah, aku telah menjaga diriku, maka jagalah engkau yang menahan. Letakkanlah jiwaku ini di tempat ampunan dan kerelahanmu. Kalau kamu kembalikan jiwaku, maka kembalikan ke badanku dengan keadaan mukminah, tetap beriman dan mengetahui hak-hak para auliamu, sampai kelak wafat tetap membawa iman." Beliau pun meriwayatkan, "Idza aradta an-naum faqul Allahumma inni amsaktu nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha." Aku telah serahkan jiwaku sekarang ini. Kalau terus langsung mati, berilah rahmat. Kalau kamu kembalikan, jagalah ya Allah. Luqmanul Hakim ketika menasihatkan putranya, gampang beliau berkata, "Kama tanam tamut wa kama taqum tub'ats." Sebagaimana kamu tidur, itulah kematian. Sebagaimana kamu bangun dari tidurmu, itulah hari kebangkitan. Karena itu banyak doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca dalam arti tidur, dalam waktu mau tidur. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak doa-doa yang harus kita hafal, kita baca dalam doa. Setidaknya jangan sampai jiwa ini lepas ketika kita tidur, tidak kita akhiri dengan membaca kalimat Allah, asma'ullah. Ada kadang-kadang orang tidur diiringi tidurnya dengan lagu-lagu. Ada orang tidur diiringi dengan cerita-cerita yang enggak mendekatkan ia kepada Allah. Sementara tidur adalah kita tidak tahu kembali atau tidak jiwa ini. Karena itu tidur harus ada persiapan. Harus ada persiapan. Setidaknya kita punya wudhu dalam tidur. Dan kita baca apa yang harus kita baca dengan nama Allah. Sehingga ketika
nyawa ini tidak ada atau ruh ini tiada kelak ketika wafat, dan saat itu kita telah mengutarakan sesuatu. Dan kita pun dalam kehidupan kita kan sering mendengar orang tidur, paginya dibanguni sudah tidak ada, udah mayit. Itu sering kita dengarkan tetangga kita, keluarga kita, siapapun. Dan memang semacam itu sebagaimana ayat Zumar 42 tadi. Karena itu kemudian rahasia dalam membaca doa ketika tidur harus kita perlu perhatikan, dan ini salah satu yang diajarkan oleh Rasul kepada Zahra. Beliau pun pernah mengajarkan kepada Zahra untuk berkata takbir 34, tasbih tahmid 33 sebelum tidur. Dan ada beberapa riwayat, tetapi ini salah satu riwayat yang Rasul ajarkan kepada Zahra. Kita dianjurkan untuk membaca Qul huwallahu ahad. Kalau kemudian kita baca riwayat demi riwayat, Qul huwallahu ahad sangat besar nilainya di sisi Allah. Saya akan bacakan beberapa riwayat keagungan Qul huwallahu ahad dan seluruh ayat Al-Quran agung, dan masing-masing selalu kita bahas masing-masing surat, bahkan ada masing-masing ayat mempunyai keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Rasul ketika memilih untuk Fatimah agar menghatamkan Al-Quran, karena Rasul bersabda Qul huwallahu ahad adalah sepertiga dari Al-Quran. Kalau kita baca 2 kali berarti 2/3. Kalau kita baca 3 kali berarti telah kita hatam Al-Quran. Al-Imam Al-Baqir diriwayatkan oleh anak putranya Al-Imam Ja'far As-Sadiq, ayahku selalu kalau dalam sholat witir selalu membaca Qul huwallahu ahad dan dibaca 3 supaya dalam witir beliau hatam Al-Quran kesemuanya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yada' an yaqra'a fi duburil fariidah bi qul huwallahu ahad fa inna man qara'aha jama'a lahu khairad dunya wal akhirah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa ma walad." Rasul bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, jangan tinggalkan setiap habis salat fardu untuk membaca Qul huwallahu ahad. Siapa yang melakukan dan membacanya, Allah akan berikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Allah akan ampuni dosanya, Allah ampuni dosa kedua orang tuanya, dan Allah ampuni dosa anak-anaknya. Qul huwallahu ahad. Pernah kan saya ceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'ad, beliau mengangkat dari kanan kembali ke kiri, terus nggak pakai sandal, nggak pakai serban, melakukan hal-hal yang aneh saat itu Rasulullah, sehingga Rasul ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah melakukan hal semacam ini? Rasul bersabda, demi Allah yang menghadiri jenazah Sa'ad bin Mu'ad ini 70.000 para malaikat termasuk Jibril. Ketika aku pergi ke kanan itu Jibril mendahului aku pergi ke Jibril, dan terus begitu. 70.000 para malaikat menghadiri jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Rasul kemudian bertanya kepada Jibril, bima yastahiqqu salatakum alaih? Karena para malaikat semua 70.000 mensalati. Kenapa sehingga kalian semua mensalati Sa'ad bin Mu'ad? Jibril berkata, faqala biqira'atihi qul huwallahu ahad qa'iman wa qa'idan wa rakiban wa masyian wa dhahiban wa ja'iya. Karena saat ini selalu membaca qul huwallahu ahad dalam keadaan duduk, bangun, duduk, naik tunggangan atau jalan kaki, naik kendaraan atau jalan kaki, pergi datang, semua wiridnya qul huwallahu ahad. Sehingga ketika ia wafat 70.000 para malaikat menghadiri jenazahnya dan mensalatinya qul huwallahu ahad. Rasul sallallahu alaihi wa alihi pun bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hina yakhruju
min manzilihi 10 marrat lam yazal fi hifdzillah azza wa jal hatta yarji'a ila wakilaih hatta yarji'a ila manzilih. Siapa seseorang yang kalau keluar dari rumahnya baca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah selalu menjaganya dalam lindungan Allah sampai ia pulang ke rumahnya dalam lindungan Allah. Qul huwallahu ahad. Ini yang Rasul merintahkan Zahra, bacalah 3 kali dan nilainya pun seperti hatam Al-Quran. Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wa alihi, man qara'a qul huwallahu ahad hina ya'khudh madja'ahu ghafarallahu lahu dzunuba 50 sanah. Siapa orang ketika mau tidur baca qul huwallahu ahad, Allah ampuni dosanya selama 50 tahun. Qul huwallahu ahad. Begini kemurahan Allah, begini kebesaran rahmat Allah. Kita mengatakan satu kalimat, tapi ayat ini suatu hari kita akan membaca tafsir ayat ini sehingga kita harus tahu bagaimana besarnya ayat ini. Pernah Rasulullah mengutus Sariyah, utusan peperangan. Imam Ali dijadikan pemimpin saat itu. Setelah kembali, Rasulullah tanya kepada orang-orang yang bersama dalam Sariyah itu, dalam utusan itu, gimana? Bagaimana kalian melihat Ali bin Abi Thalib bersama kalian selama ini? Oh, sebaik-baik orang yang mendampingi kita. Cuman kata mereka, selama dalam bepergian, sholatnya kalau sama kita tidak ada kecuali yang dibaca qul huwallahu ahad. Selalu baca qul huwallahu ahad. Ini laporan mereka. Kemudian Rasul menoleh kepada Ali, faqal, ya Ali, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu cuma baca itu? Imam Ali, beliau menjawab, li hubbi li qul huwallahu ahad. Karena cintanya ana sama qul huwallahu ahad, kata Imam Ali. Faqala Nabi, ma ahbabtaha hatta ahabbaka Allah azza wa jalla. Kamu tidak mencintainya qul huwallahu ahad sampai kemudian Allah akhirnya mencintai kamu karena kamu mencintai qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Karena itu kalau kita baca 3 berarti seakan-akan kita khatam Al-Quran. Pada suatu hari Rasul depan para sahabatnya, beliau berkata sallallahu alaihi wa alihi, ayyukum yasumud dahar? Siapa di antara kalian yang puasa sepanjang tahunnya? Saumud dahar. Salman angkat tangan, ana ya Rasulullah. Siapa yang puasa setahun penuh? Salman berkata, aku ya Rasulullah. Fa ayyukum yuhyil lail? Siapa di antara kalian yang selalu bangun malam, enggak pernah tidur kalau malam? Salman angkat tangan, ana ya Rasulullah. Pertanyaan ketiga, fa ayyukum yakhtimul Qur'an kulla yaum? Siapa di antara kalian yang setiap hari menghatamkan Quran? Ana ya Rasulullah. Puasa setahun ana, bangun malam terus nggak pernah tidur ana. Salman angkat tangan ini. Salman yang mendapat titel paling besar ketika Rasul menyebutkan Salman minna ahlal bait. Siapa yang hatam tiap hari Al-Quran anak? Orang-orang yang dulu sekilanya Salman, ya Rasulullah, Salman ini cuma pura-pura. Kita tahu kalau malam tidur, kita tahu makan gak puasa terus, kita tahu sering gak baca Quran, kapan hatamnya? Kata Rasulullah, salhu, tanyakan dia. Mereka datang, ya Salman, kamu jangan berbohong. Kami tahu kamu nggak pernah puasa selamanya. Sering kami menyaksikan kamu makan. Salman kemudian berkata, aku sebenarnya puasa setiap bulan 3 ayyamil bid.
Sementara Allah berfirman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Allah berfirman, siapa yang melakukan satu perbuatan, aku lipatkan 10 kali. Kemudian aku sambung puasaku dengan Sya'ban, dengan Ramadan. Maka Habibi Rasul menyebutkan, siapa yang puasa semacam ini, pahalanya seperti puasa setahun penuh. Kata mereka, enggak apa-apa lah. Tapi kenapa kamu berkata bahwa kamu setiap hari bangun malam, tidak pernah kamu tidur, sementara sering aku melihat, kami menyaksikan kamu tidur. Apa kata Salman? Lakinni sami'tu habibi Rasulullah yaqul, man bata ala tuhrin faka'annama ahya al-laila kullah wa ana abitu ala tuhur. Aku mendengarkan kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka Allah hitung dia seakan-akan bangun malam sepanjang malamnya, dan aku tidak pernah tidur dalam keadaan tidak suci, maka aku terhitung adalah orang yang bangun malam selama hidupku. Kemudian mereka bertanya, "Hei Salman, kamu juga mengaku hatam Quran setiap hari. Kita melihat kamu sering gak membaca Al-Quran." Salman beliau pun bersenyum, kemudian beliau mengatakan, aku mendengarkan kekasihku Rasulullah bersabda bahwa Al-Quran, bahwa Qul huwallahu ahad adalah seperti sepertiga Al-Quran, maka yang membaca 3 kali berarti hatam Al-Quran, dan aku tidak pernah lepas, setiap hari aku membaca 3 Qul huwallahu ahad. Fatimah, jangan kamu tidur sebelum kamu hatamkan Al-Quran. Dan ini jawabannya. Menghatamkan Al-Quran sebelum tidur artinya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, dan itu nilainya seperti hatam Al-Quran. Kedua, Fatimah, jangan kalau kamu mau tidur, jadikan seluruh para anbiya akan memberikan syafaat kepadamu. Zahra pun memiliki syafaat tersendiri, cuman mengagungkan para anbiya dan mengajari kita yang akan membaca apa yang dibaca Zahra untuk memperoleh syafaat para anbiya. Bagaimana cara memperoleh syafaat para anbiya? Berselawatlah kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi ketika kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alal anbiya wal mursalin, cukup. Ketika kita berselawat, kita ikutkan para anbiya dan mursalin dalam selawat kita, maka seluruh anbiya kelak akan memberi syafaat kepada kita. Ini yang diajarkan Rasul kepada Zahra. Jangan tidur sebelum hatam Quran, dan jangan tidur sebelum kamu jadikan seluruh para anbiya memberikan syafaat kepadamu. Alangkah indahnya orang mau tidur membasahi lidahnya dengan menyebut nama Allah, membaca Qul huwallahu ahad, kemudian bersalawat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar pahala salawat, semua kita tahu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap orang salawat sekali Allah balas 10. Dalam riwayat Ahlul Bait Allah balas 1000 kali. Bukan cuman itu, kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kita ketika mau tidur, kita ingin lepas dari semua kegelapan yang ada pada kita dengan cara kita berselawat, agar kemudian dimentaskan oleh Allah dari kegelapan menuju kepada cahaya. Salawat, orang mau tidur, apalagi orang salawat sampai tertidur dalam keadaan salawat, alangkah besarnya pahalanya. Bukankah pernah saya sampaikan dalam satu majelis di sini bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj, beliau menemukan malaikat sedang khusyuk konsentrasi menghadapi hal. Ketika Rasul bertanya pada Jibril, siapa ini? Dan malaikat itu dalam riwayat disebutkan tangannya 1000, jari-jarinya pun ribuan. Siapa ini ya Jibril? Datang Rasulullah bersamanya mengucapkan salam, dia menjawab salam. Orang malaikat itu bangga mendapatkan salam Rasulullah. Jibril berkata, ini malaikat yang menghitung semua tetesan hujan yang turun di bumi. Semua dihitung.
Rasul bertanya, "Hai malaikat, apakah kamu tahu semua setiap tetesan hujan ini kamu tahu di dunia?" "Iya, saya menghitungnya, semua terhitung, dan Allah berikan kekuasaan bagiku untuk mampu menghitung semua itu. Cuman satu, ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdillah, yang gak bisa aku hitung ini cuman satu." Apa kata Rasulullah? "Pahala orang yang bersalawat kepadamu ya Muhammad." Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini pahalanya, dan sekian banyak pahala. Karena itu kemudian Rasul menganjurkan, jangan tidur sebelum kamu menjadikan seluruh para anbiya akan memberikan syafaat kepadamu dengan cara bersalawat kepada Rasul dan kepada para al-anbiya sebelumnya. Simpel yang diajarkan Rasul untuk Zahra, tapi semua yang sudah nempel ke Zahra akan menjadi agung. Tasbihuz Zahra simpel orang melihat, tapi begitu besar pahalanya, seperti yang pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Sehingga Imam Ja'far pernah mengatakan, kami mengajarkan kepada anak-anak kami mengucapkan tasbihuz Zahra seperti kami mengajarkan mereka sholat dan cara sholat, persis, karena agungnya ini. Ini pun begitu. Hei putriku, jangan tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran, dan jangan tidur sebelum kamu jadikan para anbiya semua akan memberikan syafaat kepadamu. Ketiga, jangan tidur putriku sebelum kamu jadikan seluruh kaum mukminin rela denganmu. Allahu Akbar. Kita tidur, kita jadikan kaum mukminin rela. Tadi kan Rasul menjawab, bagaimana cara merelakan mereka? Mohonkan ampun untuk mereka. Artinya kita setelah baca kulhu 3 kali, baca salawat pada Rasul dan pada anbiya wa alal anbiya wal mursalin, kemudian kita mengatakan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini mengampunkan, memohonkan ampun kaum mukminin dan mukminat ini, seluruh kaum mukminin akan rela. Akan saya bacakan beberapa riwayat ayyuhal ikhwah, supaya kita tahu besarnya pahala orang berdoa untuk orang lain. Jangan kita selalu doa Rabbighfirli wahdi, aku sendiri, jangan. Doakan yang lain, rahmat Allah luas. Jangan takut kalau kita mendoakan yang lain gak kebahagiaan. Justru doa yang paling mustajab kalau kita mendoakan orang lain. Karena riwayat demi riwayat menjelaskan, setiap kita mendoakan orang lain, malaikat berkata, malaikat mendoakan untuk kita, walaka mithlu, kamu juga kami doakan memperoleh seperti itu. Saya apabila doa, belum tentu doa saya diterima. Saya masih banyak dosa, banyak hijab, macam-macam. Tapi kalau malaikat mendoakan saya, pasti diterima oleh Allah doanya para malaikat. Kalau saya mendoakan orang lain, ya Allah berikanlah ampunan pada fulan, malaikat berkata, kamu pun kami doakan semoga Allah mengampuni kamu. Berarti ketika kita mendoakan orang, jaminan doa kita diterima oleh Allah, karena malaikat mendoakan pada kita langsung. Justru riwayat-riwayat dalam Ahlul Bait mengajarkan kita kalau sholat malam, untuk kita mendoakan orang lain, disebut namanya 40 orang apabila fulan sampai 40 orang, dan setiap kita doakan itu Allah, malaikat mengatakan walaka. Kita akan membaca Zahra salamullahi alaiha, diriwayatkan oleh putranya Al-Imam Hasan, aku mendengarkan ibuku dalam mihrabnya di malam Jumatnya ketika bangun malam berdoa dan menyebutkan semua orang didoakan, fulan semua disebutkan, tetangga-tetanggaku. Ketika pagi hari aku berkata, ibu, aku mendengar kamu doakan semua orang, kamu sebut nama-namanya, kamu enggak doakan untuk kita. Kata Zahra, ya bunai al-jar thumma dar, dahulukan tetangga baru kita penghuni rumah. Hai Zahra, jangan tidur kata Rasulullah sebelum kamu relakan seluruh kaum mukminin, dengan cara kita berkata astaghfirullah. Saya bacakan beberapa riwayat, saya kutip dari tafsir Al-Mu'in lil wa'idhin wal mutta'idhin an Nabi sallallahu alaihi wa alihi.
ma min mu'minin wala mu'minatin madha min awwalid dahr wa huwa atin ila yaumil qiyamah illa wa hum syufa'a liman yaqulu fi du'a'ih Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa innal 'abda la yu'maru bihi ila an-nar yaumal qiyamah fayashab fayaqulu al mu'minuna wal mu'minat ya rabbana hadha alladhi kana yad'u lana fashaffi'na fihi fayashfa'uhumullah fayanju. Rasul bersabda, tiada seorang mukmin lelaki maupun wanita dari yang sudah dari dahulu sebelum kita atau yang akan datang sampai hari kiamat kecuali mereka itu kelak akan membantu dia, memberikan bantuan dan syafaatnya di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang berkata dalam doanya, ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan kaum mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Setiap kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, setiap mukmin yang dulu dan yang akan datang semua kelak akan bantu kita di hari kiamat. Sabda Rasul. Kemudian Rasul meneruskan sabdanya, ada seorang hamba yang telah diperintahkan untuk digiring ke masuk neraka karena perbuatannya. Ketika ia digeret untuk masuk neraka, kaum mukminin teriak, ya Allah, ini orang dulu mendoakan kita, terimalah syafaat kami ya Allah, lepaskan dia. Rasul bersabda, maka diberikan syafaat mereka itu, selamat orang ini dari api neraka karena sering mendoakan kaum mukminin. Nikmatnya kalau orang setiap mau tidur mendoakan kaum mukminin, banyak yang akan ia peroleh kelak di hari kiamat itu. Dan inilah kebesaran yang diajarkan Rasul kepada Zahra. Kemudian Rasul pun masih bersabda, man qala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin khalaqahu Allah mundu khalaqallah Adam ila an taquma as-sa'ah hasanah wa maha anhu sayyi'ah wa rufi'a lahu darajah. Setiap orang berdoa, ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan kaum mukminat, Allah akan catat bagi dia bilangan orang mukmin semenjak dari awal Allah menciptakan Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bilangan mukmin dan mukminat sebanyak itu Allah ampuni dosa dia, Allah hapus, Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah beri pahala. Jadi kalau jumlah kaum mukminin ini nanti sampai 10 miliar, ya 10 miliar pahala, 10 miliar diampuni dosa, 10 miliar diangkat di derajat kita. Dan Anda jangan berkata, ternyata mudah mendapatkan pahala ini, mudah masuk surga, mudah. Nanti di akhir akan saya bawa riwayat mengatakan begini, mudah, masuk surga itu amat mudah, memperoleh pahala Allah amat mudah karena Allah maha mulia. Yang bahaya itu adalah kalau kita sudah memperoleh pahala, kita bakar pahala kita dengan amalan-amalan yang dilarang. Berapapun banyaknya, kalau kita bakar habis. Ini besarnya mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Kemudian Al-Imam Shadiq pernah meriwayatkan, idza qala ar-rajul Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa jami'il amwat raddallahu alaihi bi adadi man madha wa man baqiya min kulli insan da'wah. Orang yang berdoa, ya Allah ampunilah kaum mukmin dan mukminat, muslimin muslimat, Allah kembalikan semua bilangan kaum mukminin ini, Allah jadikan sebagai doa dan akan memanggil dia kelak. Sebagai doa yang kita sampaikan kepada Allah, dan mereka pun akan mendoakan kita. Kemudian beliau masih menyebutkan, man qala kulla yaumin khamsan wa ishrina marrah Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kataballahu lahu bi adadi kulli mu'minin madha wa kullu mu'minin baqiya ila yaumil qiyamah hasanah wa maha anhu sayyi'ah wa rafa'a lahu darajah. Setiap orang
setiap hari mengatakan Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, Allah akan berikan ia pahala 25 kali. Allah berikan pahala sebilangan kaum mukminin yang pernah ada sampai hari kiamat. Allah ampuni dosanya, Allah berikan ia pahala, Allah naikkan derajatnya. Ayyuhal ikhwah, sampai begini Islam itu mengajari kita untuk memikirkan yang lain. Dan ketika kita cuman mengatakan Allahumma ghfir, Allah membalas kita dengan begini besarnya pahala, karena di balik kita memohonkan ampun pada mereka itu ada rahasia besar. Berarti kita masih memikirkan mereka, masih mencintai mereka, masih ingin memberikan yang terbaik kepada mereka. Karena itu Allah berikan pahala yang besar. Fatimah, jangan kamu tidur sebelum kamu hatamkan Al-Quran, sebelum kamu jadikan para anbiya pemberi syafaat, sebelum kamu relakan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Hei Fatimah, jangan kamu tidur sebelum kamu haji dan umrah. Allah, pahala haji begitu besar ayyuhal ikhwah, pahala umrah begitu besar. Tapi Rasul bersabda pada Zahra putriku, jangan tidur sebelum kamu haji atau umrah. Ketika Siti Fatimah heran dengan semua ini, Rasul menjelaskan, putriku, kalau kamu berkata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, maka kamu dihitung oleh Allah telah haji dan umrah. Besarnya kalimat ini, subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita mengesahkan Allah, membersihkan dari segala sifat-sifat yang gak layak pada Allah, nunazzih, tasbih yang sebenarnya. Karena itu para malaikat yusabbih. Bahkan pernah kita bahas dalam tafsir Baqarah kemarin bahwa segala wujud ini bertasbih kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang gak bertasbih kepada Allah, siapapun. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Kemarin saya sampaikan sama antum riwayat sampean, baju pun bertasbih. Ingat ketika Rasul berkata kepada Aisyah, Aisyah, cucilah dua bajuku ini. Kata Aisyah, kemarin sudah kita cuci ya Rasulullah. Rasul kemudian bersabda, ama alimti anna thawba yusabbih fa idza tasakha inqata'a min tasbih. Tidakkah kamu tahu bahwa baju ini bertasbih kepada Allah? Kalau kotor, dia berhenti dari tasbihnya. Karena itu kalau kotor cepat basuh. Wa in min syai'. Karena itu ungkapan subhanallah, para malaikat yusabbihunallah tidak pernah selesai. Setiap hidup mereka tasbih. Kalimat subhanallah membawa arti yang besar. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau pulang dari Mi'raj. Beliau menceritakan para sahabatnya, aku melihat malaikat membangun istana di surga. Tengah-tengah bangun mereka berhenti. Aku datangi dengan Jibril, kenapa kalian berhenti? Kata mereka, kami tunggu bahan bangunannya, dari kiriman bahan bangunan dari dunia. Kata Rasulullah, apa bahan bangunan? Kiriman apa yang kalian tunggu? Bahan bangunan untuk bangun istana di sana itu apa? Mereka berkata, ungkapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sedang ngirim bahan bangunan. Ketika Rasul cerita ini, kata sahabatnya, ya Rasulullah, mudah ke surga ini ternyata, mudah mendapatkan pahala besar. Kata Rasulullah, memang mudah, cuman hati-hati, jangan kamu bakar. Jangan kamu bakar, jangan kamu batalkan. Banyak yang membatalkan amal kita. Tadi kan saya baca, mengangkat suara di atas suara Rasul membatalkan amal kita. Sedekah pakai diungkit-ungkit, pakai menyakiti orang yang menerima, batal pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, batal. Banyak yang membatalkan amal kita. Kalau kita jaga, enggak kita bakar sendiri, insyaallah aman. Jangan mendapatkan banyak tapi dibakar. Berapapun banyak bilangan, kalau kita bakar habis.
Silahkan Anda mengumpulkan barang yang repot besar, mungkin perlu sekian ribu, sekian ratus kuli, sekian hari mengumpulkan. Tapi untuk membakar cepat, 1 jam 2 jam habis semua itu dengan semua isinya. Kiriman, kalau nganggur-nganggur kirim ke sana bahan bangunan untuk surga kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan masing-masing kalimat ini ada nilainya di sisi Allah. Subhanallah dan semua ini memberatkan timbangan kelak di hari kiamat. Sepertinya ringan di lisan, tapi berat timbangannya di mizan. Walhamdulillah, ungkapan alhamdulillah pernah kita bahas. Setiap orang mengucapkan alhamdulillah begitu besar pahalanya di sisi Allah. Bisa dirujuk dalam surat Fatihah ketika sampai pada alhamdulillah, bahwa ungkapan alhamdulillah merupakan syukur terbesar. Nabi Allah Musa pernah berkata, ya Allah, apa syukurnya Adam kepadamu ini? Kamu ciptakan dia, kamu tiupkan ruh, kamu perintahkan para malaikat sujud kepadanya. Bagaimana ia mensyukuri nikmatmu? Kata Allah, Musa, cukup ia berkata alhamdulillah. Bukankah kita pernah baca Al-Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan, siapa orang yang berkata alhamdulillahi rabbil alamin setiap pagi 4 kali, Allah telah hitung ia mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan dari pagi sampai malam. Ketika malam berkata 4 kali lagi, Allah hitung dia telah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan dari malam sampai pagi hari. Alhamdulillah. Kita baca Al-Quran, setiap Nabi memperoleh kebaikan, alhamdulillah. Ibrahim ketika melihat anaknya besar, alhamdulillah. Beroleh apapun berangkatnya alhamdulillah. Sampai ketika kita berhenti di depan pintu surga, yang kita bawa pun kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ard natabawwa'u minha haitsu nasha' ila akhir. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tiada kalimat lebih agung dan lebih besar dari kalimat la ilaha illallah. Rasul pernah bersabda, afdal ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Semulia-mulia yang kuungkapkan dan yang diungkapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Imam Ali pernah di Kufah, di mimbar, memakai serban Rasulullah, jubbah Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ayuhan nas, hei semua manusia, inna hahuna la ilman jamma. Di sini penuh dengan ilmu, di sini titipan Rasulullah, tanyalah kepadaku. Imam Ali memang pintu kota ilmu Rasul. Ada seorang bernama Ibnul Kawa. Angkat tangan, dia tanya, ya Ali, dia bilang, antara tempat kamu berdiri sekarang ini sama Arsyullah berapa jaraknya? Ibnul Kawa. Kata Imam Ali, sal tafaqquhan wala tas'al ta'annutha. Kamu bertanyalah untuk menambah ilmu, jangan tanya untuk sok melayang combang, kecongkaan. Tetapi selagi kamu telah bertanya, pasti akan kujawab. Kata beliau, antara tempatku sampai Arsyullah cukup seorang mukmin dengan ikhlas mengatakan la ilaha illallah. Belum puas Ibnul Kawa, ia berkata, apa pahala orang yang membaca ya Ali? Imam Ali kemudian bersabda, idza qalaha marratan, kalau ia berkata sekali, mahallah dzunubahu, Allah hapus semua dosanya, seperti orang menghapus titik hitam satu di lembaran putih, habis semua dosanya. Wa in qalaha thaniyah rafa'at ila sama,
hatta qalatil malaika ikhsha'u li'azamatillah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah kedua kalinya, kalimat ini naik ke langit sehingga seluruh para malaikat berkata di antara mereka, berkhusyuklah dan agungilah kalimat ini. Wa idza qalaha thalithah waqafat bi'izai arsyillah. Kalau membaca sampai ketiga kalinya, kalimat itu akan berhenti di arsyullah. Dan ketika kalimat itu sampai di arsyullah, qala Allah wa izzati wa jalali wa uluwi wa kibriyai la aghfiranna liqailiki bimakan. Kalau sudah sampai di arsy yang ketiga kalinya, Allah berfirman, demi kemegahanku, demi keperkasaanku, demi kekuasaanku, demi kecongkaanku, dan demi semua kemuliaanku, akan kuampuni siapa yang mengucapkan engkau wahai kalimat la ilaha illallah, apapun dosa orang itu. La ilaha illallah, kalimat yang terbesar. Tiada kalimat semacam ini. Semua wujud ini dibuka dengan kalimat ini. Segala wujud ini keluarnya dari kalimat ini dan kembalinya ke kalimat ini. Karena itu apabila kalimat ini ada pada setiap mukmin, maka pasti tidak pernah akan disentuh oleh apapun dalam kejahatan. Karena Allah berfirman, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah, bentengku yang benteng ini aman dari siksaanku. Fatimah, jangan tidur sebelum kamu haji atau umrah. Bagaimana haji dan umrah ya Rasulullah? Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir kita menyebut kalimat Allahu akbar. Kalau orang udah meresapi kalimat Allahu akbar, nggak ada yang besar di hadapan dia, semuanya kecil. Karena itu Allah pilih kalimat ini untuk kita baca, untuk kita bawa dimulai adzan sampai sholat, kita bawa ini Allahu Akbar. Allah nggak mengizinkan kita untuk membawa nama yang lain, Allahu A'zam, Allahu Arham, la Akbar. Allah ingin mengajarkan kepada kita apabila kita meresapi kalimat Allahu Akbar, kita akan lihat bahwa selain Allah kecil. Ketika kita masih menganggap ada yang besar, berarti resapan kita terhadap Allahu Akbar belum sampai pada puncaknya. Orang muslim yang sudah memiliki Allahu Akbar, dia nggak bisa diancam, nggak bisa ditakuti, nggak bisa diapakan, karena yakin bahwa yang besar cuma Allah dan selain Allah kecil. Dan kalimat ini apabila didengungkan dengan keyakinan yang besar, dia lebih dahsyat dari bom itu sendiri. Baca yang belum lama, mungkin kita masih menangi, baca sejarah atau yang ditulis mengenai peperangan Afghanistan dengan Soviet yang lalu. Berapa banyak prajurit Soviet mundur dan ketakutan menyerahkan senjata cuman dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Rasul pun ketika mengucapkan kalimat ini, roboh semua benteng-benteng Yahudi. Allahu Akbar, kharibat Khaybar, hancur Khaybar. Ini yang diminta oleh Rasul ketika mengajarkan kepada putrinya Zahra, kalau mau tidur mengulangi kalimat-kalimat ini. Mau tidur, bacalah kulhu 3 kali. Mau tidur, berselawatlah kepada Rasul dan pada anbiya sebelum Rasul. Mau tidur, mohonkanlah ampun untuk kaum mukminin. Mau tidur, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Karena taruhan tidur ini bisa kita bangun, bisa nggak bangun. Sebagaimana yang saya baca ayat Zumar tadi, bisa sekaligus dicabut oleh Allah. Jangan sampai dicabut nyawa kita dalam keadaan tidur, sementara kita sebelum tidur kita nggak isi dengan kalimat Allah, kita nggak sebut nama Allah. Sebut nama ini di hati anda keluarkan, terserah, yang penting ada ungkapan untuk menyebut nama Allah.
Ayyuhal ikhwah, dalam mengenang hari wafat Zahra, kita ingat apa yang diajarkan Rasul pada Zahra. Hei Fatimah putriku, jangan tidur sebelum kamu mengkhatamkan Al-Quran. Jangan tidur sebelum kamu jadikan seluruh para anbiya menjadi pemberi syafaat. Jangan kamu tidur sebelum kamu relakan seluruh kaum mukminin. Jangan tidur sebelum haji dan umrah. Khatam Quran artinya qulhu 3 kali. Menjadikan para anbiya semua memberi syafaat pada kita, artinya berselawat pada Rasul dan pada nabi-nabi sebelumnya. Merelakan kaum muslimin artinya kita mohonkan ampun untuk mereka. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Haji dan umrah artinya kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan satu lagi, Rasul pernah menyebutkan innal quluba la tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini bisa berkarat seperti besi berkarat. Fama jala'uha ya Rasulullah. Bagaimana cara membersihkan karat ini? Rasul bersabda, ungkapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini besarnya kalimat la ilaha illallah, subhanallah dan Allahu Akbar, dan begitu juga alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah mampu mengamalkan sebelum tidur kita 4 masalah ini yang diajarkan Rasul kepada Zahra, agar benar-benar kita mampu memperoleh sedikit percikan dari syafaat Zahra, syafaat ayah Zahra, syafaat suami Zahra, syafaat putra-putri Zahra kelak kita harapkan di hari kiamat. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.